Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kepala SMP Negeri 1 Prabu Muli disambut meriah oleh ratusan siswa saat kembali ke sekolah. Antrean BBM mengular di pedagang eceran. Wilayah Kabupaten Muara Enim dilanda kelangkaan BBM. Dalam perayaan Hari Perhubungan Nasional 2025, sejumlah petugas kebersihan di jalanan Kota Palembang dapat hadiah. Ya, polisi menangkap 1 orang tersangka ujaran kebencian di Palembang. Pelaku dinilai menuliskan ajakan melakukan perusakan fasilitas umum pada Agustus kemarin. Renaldo Febrian, warga Lorok Pakjo, Palembang, ditangkap petugas kepolisian. Penangkapan ini usai pihak kepolisian menemukan akun Facebook bernama Aldo Iretande yang melakukan ujaran kebencian serta ajakan untuk membuat kerusuhan dan perusakan di Palembang. Unggahan di media sosial ini diduga jadi pemicu perusakan fasilitas umum di Palembang pada Agustus lalu. Renaldo diketahui membuat 7 konten berisi hasutan yang diunggah di media sosialnya dengan motif merasa tidak senang terhadap pemerintah dan kepolisian. Tersangka juga berada di sekitar lokasi perusakan saat kejadian dan diketahui berkorelasi dengan beberapa tersangka perusakan yang sudah lebih dulu ditangkap. Dalam penyelidikan kasus ini, polisi melibatkan saksi ahli untuk menguatkan alat bukti berupa akun Facebook milik tersangka, beserta handphone dan sebuah SIM card provider. Kemudian modus operandi, tersangka membuat unggahan di Facebook milik tersangka yang berisi kata-kata penghasutan dan ajakan untuk melakukan kerusuhan di Kota Palembang. Motif tersangka adalah adanya rasa benci kepada pemerintahan dan aparat kepolisian. Pasal yang dipersangkakan adalah pasal 28 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Tersangka kini menjalani proses hukum di Polda Sumatera Selatan dan terancam 6 tahun penjara. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Ya, sebanyak 5 ton beras dalam karung kemasan 5 kg ludes diserbu warga. Pasar murah ini diserbu lantaran harga beras yang dijajakan jauh lebih murah dari harga pasaran. Sejak pagi hari, antrean warga telah mengular di halaman kantor Kelurahan Mariana Ilir, Kabupaten Banyuasin. Warga antri demi mendapatkan 5 kg beras SPHP yang dijual dengan harga Rp58.000, jauh lebih murah jika dibandingkan di pasaran. Hal ini menyusul adanya kenaikan harga beras jenis premium, serta adanya isu beras oplosan beberapa waktu lalu yang membuat warga beralih ke beras SPHP. Salah satu warga mengaku antusias untuk mendapatkan beras yang dijual. Hal itu dikarenakan harga beras mengalami kenaikan, diikuti sejumlah kebutuhan pokok lain, sementara ekonomi warga sedang sulit. Gerakan pangan murah seperti ini diharapkan warga rutin dilakukan, lantaran sangat membantu menekan tingginya kebutuhan hidup mereka. Alhamdulillah, senang, terima kasih. Kalau bisa lebih murah lagi. Lebih murah. Tadi beli berapa banyak, Bu? Beli 2 karung. Memangnya sekarang harga beras di pasaran gimana? Kalau yang 5 kilo itu 75. Oh, 75. Mereknya sesuai merek. Oh, sesuai merek. Tapi ini kualitasnya gimana nih yang lagi dibeli nih, Bu? Sepertinya bagus. Bagus ya? Iya. Lumayan, Bu ya? Lumayan. Berarti terbantu kita, Bu? Iya. Beras yang dijual merupakan kerjasama Direktorat Binmas Polda Sumatera Selatan dan Bulog yang melakukan gerakan pangan murah melalui Ketua RT dan Kepala Desa. Ya, kegiatan ini sendiri sudah berjalan 2 hari, dari hari Senin sampai hari Selasa. Untuk respon masyarakat seperti apa sejauh ini, Pak? Ya, untuk masyarakat sendiri sangat menyambut antusias dengan adanya pasar murah
dari Polda Sumatera Selatan ini, dan mereka berharap kedepannya akan terus dilakukan per minggu apapun per bulan untuk disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan ini telah dilakukan selama 2 hari dan mendapat antusias warga. Mereka yang menerima bantuan ini pun berharap kegiatan seperti ini bisa diadakan di daerah terpencil serta jauh dari kota. Muhammad Ardi melaporkan dari Banyuasin. Ya, pengurus kelompok Tani Nelayan Andalan atau KTNA dan pengurus Tani Merdeka Kabupaten Pali masa bakti 2025 hingga 2030 resmi dikukuhkan. Keberadaan kedua kelompok tani ini diharapkan dapat memajukan sektor pertanian. Jajaran pengurusan kelompok Tani Nelayan Andalan atau KTNA dan pengurusan Tani Merdeka Kabupaten Pali masa bakti 2025-2030 resmi dikukuhkan oleh Bupati Kabupaten Pali, Asgianto. Pengukuhan digelar di Pendopo Guest House, Komperta Pendopo. Dengan dikukuhkannya, kedua organisasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memajukan sektor pertanian di Kabupaten Pali. Nantinya dua kelompok tani ini akan memberikan edukasi dan pelatihan kepada petani sehingga produk yang dihasilkan lebih baik dan diterima di pasar. Pemerintah Kabupaten Pali optimis kegiatan ini dapat mensejahterakan para petani. Kita, organisasi ini bisa memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya petani, tentang pentingnya nelayan, tentang pentingnya peternak. Berapa hektar Pak? Tempira ini udah 200 ya, 200 hektar. 200 hektar yang sudah jalan, sudah progresnya mungkin udah 80%-an. Ya. Dari itu kan sekarang kan lagi musim banjir Pak. Gimana Pak? Itu kondisi sekarang. Alhamdulillah siaga baik gitu. Dari pasarnya, jadi pertanian kita ini tidak hanya budidaya, tapi juga sampai ke sana untuk dalam rangka untuk mensejahterakan petani tadi. Ya, kita optimis, kita swasembada pangan untuk ketahanan pangan. Kita tadi harapan kita sampai dengan mereka menciptakan pasar juga. Jadi kita, kalau kita sudah swasembada pangan, artinya kita tidak hanya memenuhi untuk kebutuhan kita Kabupaten Pali, kabupaten tetangga juga kita penuhi juga. Nah, artinya di situ ada perguliran dan untuk kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat khususnya di bidang pertanian. Untuk meningkatkan produksi dari pemerintah, Kabupaten Pali saat ini telah mempersiapkan 200 hektar lahan sawah di Desa Tempirai Utara, Kecamatan Panukal Utara, Kabupaten Pali. Program ini diharapkan jadi roda pergerakan ekonomi masyarakat di Kabupaten Pali sehingga program ketahanan pangan terwujud. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Ya, dalam perayaan kegiatan Hari Perhubungan Nasional 2025, sejumlah petugas kebersihan di jalanan Kota Palembang dapat hadiah. Bantuan ini sebagai bentuk kepedulian Perkumpulan Jasa Angkutan Transportasi Wilayah Sumatera Selatan terhadap warga kurang mampu. ...25 petugas kebersihan Kota Palembang menerima bantuan berupa uang tunai. Bantuan ini diberikan berarti Hari Perhubungan Nasional 2025 di Kota Palembang. Kegiatan sosial yang dilakukan oleh Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia atau ALFI berlangsung di kawasan Jalan Simpang Kawah Tengkurep, Ilir Timur 2, Palembang. Dalam Hari Perhubungan Nasional, kita peduli kepada saudara kita yang turut andil dalam menjaga kebersihan jalan, yang memberitakan, yang menyumbangkan juga untuk keselamatan saudara kita yang berlalu lintas di jalan. Terima kasih. Sebagai Kepala UPTD PT2, mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dari Ketua ALFI kepada rekan-rekan kita yang telah bekerja untuk menjaga kebersihan Kota Palembang, terutama khususnya di Kecamatan Ilir Timur 2. Kami banyak mengucapkan terima kasih atas perhatian beliau kepada rekan-rekan kita atau saudara-saudara yang bekerja di Dinas Kebersihan Kota Palembang. Jadi dalam rangka apa Pak tadi Pak? Dalam rangka Hari Perhubungan Nasional Pak. Tadi Pak. Bantuan ini sebagai bentuk kepedulian Perkumpulan Jasa Angkutan Transportasi di wilayah Sumatera Selatan
terhadap warga yang kurang mampu yang terdampak dengan kenaikan harga kebutuhan pokok. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Sumatera Selatan hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Auriga Agustina berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.